warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap ustaz, para hujjah, para sepuh dan seluruh jamaah musalla al-jihad yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali sebagai bagian dari bagaimana Allah memuliakan kita. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Amin. Dan juga merupakan bagian Allah memuliakan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang terakhir kemarin tentang ibadah qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati yang harus kita praktekkan. Ini memang harus diamalkan hadirin, karena kalau hanya sekedar teori saja biasanya lupa. Kalau hanya sekedar teori atau sekedar omongan-omongan saja maka lupa. Tapi kalau diamalkan maka insya Allah akan ada manfaatnya. Di antara amal, di antara perbuatan-perbuatan hati yang harus kita praktekkan bagian terakhir kemarin adalah memuliakan atau mengagungkan sya'airallah atau tempat-tempat apapun itu sarana-sarana di mana di situ mencakup, di mana di situ terkandung ajaran-ajaran Allah seperti Al-Qur'an, kemudian masjid. Kita harus memuliakannya, kita harus mengagungkannya karena itu bagian dari sikap hati kita. Jangan sekali-kali kita meremehkan, jangan sekali-kali kita merendahkan sya'airallah atau simbol-simbol agama Allah. Kemudian di sini yang berikutnya yang harus kita lakukan wasyukru ala ni'amillah, dan bersyukur terhadap atau atas nikmat-nikmat Allah. Bersyukur di sini yang dimaksud adalah mengingat nikmat dan mengingat pemberi nikmat. Kalau kita bersyukur itu berarti kita mengingat nikmatnya, mengingat nikmat Allah yang sudah kita terima. Tapi jangan lupa juga mengingat pemberi nikmatnya. Artinya kita ingat terus kalau yang ngasih nikmat-nikmat itu adalah Allah. Kayak saya dikasih cangklong sama Bang Olil, itu kata Bang Olil, nih saya beliin buat Ustadz supaya Ustadz ingat terus sama saya. Nah begitu juga orang kalau bersyukur itu artinya mengingat nikmat Allah yang sudah kita terima sambil mengingat Allah, yaitu yang memberikan nikmat itu. Ini pengertian syukur yang pertama. Ada pengertian syukur yang lain. Pengertian syukur yang lain itu secara bersamaan. Kalau tadi secara bersamaan kita mengingat Allah dan mengingat pemberi nikmat. Bisa juga syukur ini dilakukan dengan tahadduts bin nikmat namanya. Tahadduts bin nikmat ini membicarakan atau membicarakan apa-apa yang sudah kita terima dari Allah. Kita lagi makan misalnya sama istri kita, sama anak-anak, alhamdulillah ya udah pada gede semua, udah pada selesai kuliah semua. Ini namanya tahadduts bin nikmat nih. Alhamdulillah bapak mah dulu kagak sekolah kagak apa, tapi anak-anak mah jadi sarjana semua. Walaupun nggak ada alhamdulillah di sini hadirin, walaupun nggak ada kata-kata segala puji bagi Allah, tetap itu namanya syukur. Tahadduts bin nikmah ini termasuk bagian dari syukur. Oleh karenanya syukur itu dibagi menjadi 3 macam. Ada syukur bil lisan, alhamdulillah, itu terima kasih ya Allah. Kemudian tahadduts bin nikmah, cerita-cerita kita tentang nikmat yang sudah kita dapat dari Allah. Cerita kita ini kepada keluarga atau kepada teman, namanya tahadduts bin nikmah. Alhamdulillah saya mah ngaji seminggu, walaupun seminggu cuma 7 hari, saya mah 14 hari misalnya begitu. Ada di sini yang ngaji 14 kali seminggu. Ngaji 14 kali kan berarti lebih dari harinya itu. 14 kali saya tahadduts bin nikmah. Ini namanya membicarakan nikmat yang sudah kita terima dari Allah kepada orang lain, tujuannya bersyukur. Ini syukur lisan. Yang kedua ada syukur tentu namanya syukur hati, syukur bil qalb.
Syukur dengan hati ini keyakinan kita dalam hati bahwa yang kita terima itu semua dari Allah, bahwa tidak putus-putus Allah berbuat baik kepada kita. Keyakinan ini harus ditanamkan sehingga kita mudah bersyukur, sehingga kita gampang untuk berterima kasih pada Allah. Sekalipun dalam keadaan sulit, kalau kita renungkan maka tetap ada yang namanya nikmat Allah itu. Pokoknya orang tua kita dulu kan kalau ya jatuh, misalnya naik motor jatuh, padahal udah bokes-bokes tuh, tapi tetap aja masih ada untungnya. Untung kalau kejebur-jeberan gitu. Nah itu namanya syukur tuh. Dalam hati masih ada alhamdulillah, dalam hati bagus kagak ada mobil di belakang. Masih ada begitunya, itu namanya syukur dengan hati. Artinya keadaan sulit apapun, sedemikian sulit, tetap aja masih ada nikmat Allah yang Allah terima, nikmat Allah yang kita terima dari Allah. Hati kita harus yakin, hati kita harus benar-benar kuat, mantap bahwa semuanya dalam keadaan sulit pun Allah memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak pada kita. Ini syukur hati. Ada syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridho dengan anggota badan kita. Ya kaki buat jalan ke musola, buat jalan ke masjid. Tangan buat sedekah, buat ngasih. Sedekahnya jangan sedekah kebiduan, sedekah namanya bukan sedekah itu mah sedekahnya sedekah ke kotak amal. Ini namanya syukur dengan anggota badan. Jadi setiap sendi dalam badan kita, setiap anggota badan kita itu punya potensi untuk berbuat baik. Nah kita potensi itu kita aktualkan, potensi itu kita buat jadi nyata dengan perbuatan seperti sedekah, berjalan ke masjid, ziarah. Maka ini termasuk syukur bil jawarih atau syukur dengan anggota badan. Dari 3 macam syukur ini hadirin, ulama menyatakan bahwa sholat, diantaranya Syenawi Banten mengatakan bahwa sholat itu sudah meliputi itu semua. Sholat ya ada syukur lisannya, sholat juga ada syukur hatinya, di sholat juga ada syukur anggota badan. Ya gimana enggak, jidat kita kan dipakai buat sujud, tangan kita dipakai buat megang tempat sujud, sampai dengkul, lutut, ujung jari kita ini dipakai untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Ini bukti bahwa sholat itu sudah meliputi semuanya, sudah meliputi syukur lisan. Kita baca inna sholati wa nusuki, itu bagian dari syukur lisan kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, itu bagian syukur lisan. Syukur hatinya tentu dalam bacaan-bacaan itu kita yakin dan kita kuatkan bahwa hanya Allah yang kita mohonkan pertolongan, hanya Allah yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati kita waktu mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita kecil dan Allah maha tinggi, Allah maha besar. Kita rendah, Allah maha tinggi. Kita hina dan Allah maha suci. Itu hatinya terus dituntun dalam setiap bacaan sholat, hatinya merasa rendah. Namanya syukur hati. Nah, syukur anggota badan sudah jelas, dari gerakan-gerakan kita itu adalah syukur anggota badan. Ini yang harus kita amalkan bagian hati kita, yaitu syukur. Syukur itu meskipun ada bentuknya berupa gerakan, tapi tetap berangkatnya semua berangkat dari hati, yaitu rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian diantaranya wasabru ala ada ima aujaballahu, dan sabar untuk melaksanakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Wasabru ala ma'amma harramallahu ta'ala, dan sabar atas perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa ala mabtalakallahu bihi, dan atas perkara-perkara yang Allah mengujimu dengan perkara tersebut. Sabar itu kelihatannya gampang ya, sabar cuma 5 huruf, S-A-B-A-R sabar. Huruf Arabnya cuma 3 huruf doang, sod, ba, ro, sabar. Tapi sabar di sini ini merupakan kendaraan yang paling kuat dan kendaraan yang tidak akan bisa mogok. Orang mungkin kalau pakai kendaraan lain selain sabar, misalnya pakai kendaraan
Taruhlah dia pakai kendaraan seperti zuhud misalnya, atau jauh dari dunia misalnya, itu bisa mogok kalau nggak ada sabarnya. Tapi kalau pakai sabar, kendaraan apapun yang kita naikin itu tidak akan bisa mogok. Sabar itu kendaraan yang paling kuat ya, di medan seperti apapun. Kalau kita sabar, maka kita bisa melaksanakan semua itu, nggak akan bisa berhenti, nggak akan bisa dihindari. Nah, sabar di sini ada 3 macam. Yang pertama, ada sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Sholat, sabar, butuh kesabaran, butuh kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar, ya berhenti kita. Sholat yang tadinya sunnah, qobliyah, ba'diyah masih terus. Yang tadinya tahajud, kalau nggak sabar berhenti beneran itu tahajud. Gini-gini aja gue tahajud. Besoknya qobliyah, ba'diyah dikurangi. Hati-hati kalau udah dikurangin yang sunnahnya, lama-lama wajibnya dikurangin juga. Kalau nggak sabar, maka nggak akan bisa terus. Melaksanakan kewajiban-kewajiban ini butuh kesabaran. Ini kesabaran pertama, sabaran dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Yang kedua, kesabaran dalam menjauhkan larangan-larangan atau keharaman-keharaman Allah, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, menjauhkan diri dari keharaman-keharaman Allah. Ini juga termasuk ibadah. Kelihatannya nggak ibadah, saudara. Kelihatannya kita jalan ke sini, harusnya ya. Tadi ada yang ngajak kita, nonton orkes misalnya, atau nonton konser nonton konser. Tapi kita nggak jadi, nggak mau, kita pilih ngaji. Maka itu dari 2 pahala tuh. Pahala pertama pahala ngaji, pahala yang kedua pahala menghindarkan diri dari keharaman. Kelihatannya memang ngaji doang, tapi sebenarnya ada pahala sabar itu. Sabar apa? Sabar menghindari keharaman-keharaman. Di rumah kita misalnya, di rumah ada aja yang bikin kita kesel atau yang bikin kita marah. Marah itu dilarang sama agama, maka kita menghindari marah, ini menghindari keharaman, maka dapat pahala juga. Kelihatannya mah nggak berbuat apa-apa, tapi nahan diri dari keharaman-keharaman itu termasuk ibadah juga. Sabar menahan diri dari keharaman-keharaman itu termasuk ibadah. Kemudian yang ketiga, ada sabar dari ujian-ujian, sabar dari cobaan-cobaan yang memang Allah tetapkan kepada kita. Gampangnya kalau sabar terhadap cobaan itu tarkul jaza, atau meninggalkan ngeluh. Tarkus syakwa li ghairillah, meninggalkan keluhan kepada selain Allah. Asal tidak ngeluh, maka insya Allah kita termasuk orang yang sabar. Asal nggak ngeluh, atau ngeluh, tapi ngeluhnya cuma sama Allah, sabar masih. Kita ngeluh tiap habis sholat, ya Allah, anak-anak saya jadikan anak-anak yang soleh, yang lagi sakit biar pada sembuhin itu, yang di pondok. Itu kan kita ngeluh juga, tapi ngeluhnya sama Allah, sabar. Tapi kalau ngeluhnya sudah amat selain Allah, ngeluhnya sama tetangga, udah nggak sabar. Nah, yang diwajibkan di sini kita adalah sabar dalam arti meninggalkan keluhan kepada selain Allah. Jangan kita mengeluh pada selain Allah. Pokoknya semua keluh kesah kita, semua kegalauan kita, cuma Allah saja yang tahu. Ada satu peribahasa Arab itu, wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Ketika engkau ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, cobaan-cobaan, fatajammal, maka hendaklah engkau kelihatan baik-baik saja. Jadi jangan pengen ditunjukin sama orang mulu. Ya, orang baru gajian pura-pura aja. Kayaknya susah banget, padahal duitnya banyak. Nggak boleh begitu. Tunjukin, bahkan kita lagi nggak punya duit, tunjukin kalau kita orang yang nggak butuh. Tunjukin kita orang yang baik-baik aja. Jangan dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngeluh sama orang, jangan. Namanya nggak sabar kalau gitu. Istagni ma agnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Hendaklah kita merasa cukup dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
sedikit, banyak, pokoknya cukup aja. Jangan sampai orang tahu kalau kita itu kekurangan. Jangan sampai orang tahu kalau kita itu lagi dalam kesulitan. Pokoknya tunjukkan kepada orang bahwa kita baik-baik aja. Tapi malam bangun, habis sholat agak lamaan. Nah di situ ngadu sama Allah nggak apa-apa. Jangan ngadu sama WA, update lagi statusnya, ditulis di status. Begini ya jadi bini lu. Marah sama bini tulis di status. Jadi semua temennya itu tahu semua jadi. Itu namanya tidak sabar kalau gitu. Jadi sabar ada 3, sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban, sabar meninggalkan larangan-larangan, dan sabar dalam menjalani cobaan-cobaan dari Allah. Sabda Rasulullah, "Ma u'tiya ahadun syai'an huwa khairun lahu minas sabri wa awsa'u minas sabri." Enggak ada sesuatu pun yang diberikan kepada seseorang itu yang lebih baik dari sabar dan lebih luas dari sabar, enggak ada. Pokoknya sabar. Sabar. Ya kalau kita nggak bisa sabar ya selesai semuanya jadinya. Kita ngaji bisa istiqomah gini aja kan gara-gara sabar. Kita bisa sholat istiqomah nggak bolong-bolong itu juga lantaran kita Allah berikan kesabaran. Kemudian yang berikutnya wathiqatu. Yang berikutnya wathiqatu birrizki, dan percaya kepada rizki. Wathiqatu birrizki, dan percaya kepada rizki. Rizki itu hadirin semua yang Allah siapkan dan dimanfaatkan oleh makhluk itu namanya rizki. Bentuknya enggak hanya duit, dan bentuknya enggak hanya makanan minuman. Semua yang Allah siapkan untuk makhluknya dan dimanfaatkan oleh si makhluk itu namanya rizki. Bisa bentuknya makanan, bisa bentuknya minuman, bisa selain itu. Termasuk diantaranya pasangan hidup, rizki itu. Itu kita harus yakin bahwa nanti satu waktu akan ada yang Allah bawakan buat kita, pasangan hidup kita. Buat yang belum bang, yang udah masukin dibawain lagi. Buat Bang Hasan maksudnya. Itu namanya percaya kalau rizki itu pasti Allah yang jamin. Termasuk juga kesehatan itu rizki. Nggak kelihatan memang kesehatan, tapi itu rizki. Termasuk juga diantaranya pemahaman-pemahaman yang Allah berikan kepada kita. Malam ini kita ngaji dapat pemahaman, itu namanya rizki, tapi berupa ilmu rizkinya. Ini yang namanya rizki bukan hanya barang-barang yang kelihatan seperti makanan, minuman, atau duit. Apalagi duit lah, duit mah ya kayaknya orang ngartiin orang awam gitu ya. Kalau orang sini kan orang khusus semua ya, kan orang awam ya. Amin. Orang awam kan ngartiin rizki itu cuma duit, padahal enggak. Coba kita punya duit nih saudara, kita punya duit 1 miliar gitu ya, cuma bensinnya kagak ada yang jual, emang lagi habis bensinnya, jadi langka gitu. Beras juga lagi langka juga, air lagi langka. Bisa apa kita mau duit 1 miliar coba? Bisa nggak? Nggak bisa, orang langka. Ya, jadi duit itu bukan segalanya. Walaupun segalanya memang perlu duit ya sekarang, tapi duit bukan segalanya. Yang benar-benar ya, orang yang benar-benar dicukupi rizkinya itu adalah orang yang semua ketika dia butuh maka Allah wujudkan itu, Allah berikan itu. Bentuknya tidak hanya uang, kesehatan, pemahaman yang sempurna, termasuk anak-anak yang soleh, itu rizki. Ini kita harus percaya, yakin bahwa rizki itu pasti akan Allah tetapkan. Ada satu makalah yang bukan makalah, bahkan ini sebuah hadis. Ini bukan makalah tapi ini sabda Rasulullah. Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Kata Rasulullah, rizki itu nyariin orang sebagaimana ajal nyariin orangnya. Rizki itu nyari kemana-mana ya, nyari orangnya sebagaimana ajal nyari orangnya. Ajal kan nggak bisa kita hindari, pasti nyari kalau ada waktunya datang itu. Sama rizki juga begitu. Rizki itu nyariin orangnya, jadi jangan khawatir. Kita harus yakin pasti Allah kasih rizki.
Pasti kita Allah berikan rezeki. Orang hewan yang kecil aja itu Allah yang atur rezekinya. Burung yang pagi pergi lapar, pulang sore udah kenyang, itu kan Allah. Semut-semut itu ada aja makanannya, Allah kasih rezeki. Kita jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa sempit rezeki kita, karena Allah yang menjamin. Sabda Rasulullah tadi bahwa rezeki itu pasti nyari pemiliknya, nggak mungkin meleset. Kalau itu ternyata bukan buat kita, ya emang bukan punya kita ya. Kalau itu punya orang lain, ya udah itu emang punya orang lain, nggak bakal meleset. Yang namanya rezeki itu pasti nyari kita. Demikian rezeki mencari pemiliknya, sebagaimana ajal mencari pemiliknya juga. Semuanya tidak akan ada yang meleset. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan rezeki ini, maka kita tadi pertama harus yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, Razzaq. Kemudian yang kedua, kita harus yakin, hati kita harus mantap bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, bukan kasab atau upaya kita. Bahkan ulama mengatakan kalau kita percaya, yakin bahwa kerjaan kita itulah yang memberikan kita rezeki, bisa kufur. Bisa kufur, saudara. Terus gimana? Ya kerja memang kita disuruh Allah aja udah. Disuruh Allah kan, disuruh mencari wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Karena memang Allah diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah itu cari akhirat, dan jangan lupa juga dunia juga cari juga perintah. Itu perintah, itu turutin aja. Suruh kerja, kerjanya apa? Dagang, ya kerjanya terus narik. Tapi jangan kemudian menghubungkan antara kerja dengan rizki. Nggak boleh. Kita kerja niatnya nurutin perintah Allah, rizki Allah yang bagi. Karena tetap orang kalau emang rizkinya itu sehari ya cuma 5 juta, amin nggak Pak? Orang kalau rizkinya sehari cuma 5 juta, ya dia dari jam 8 nanti pulang setengah 5 juta. Emang 5 juta udah Allah takdirkan 5 juta. Ini dia tambahin sampai tadi setengah 5 udah pulang, dia terus lembur misalnya. Lembur sampai jam 11 malam baru pulang. Kelihatannya nambah, tapi itu pasti ada yang kurang. Kelebihannya itu pasti nanti buat yang lain. Nggak tahu buat apa. Dan tahu-tahu habis aja udah. Karena memang Allah tetapkan rezekinya segitu. Nggak usah kita jadi susah atau kita jadi galau, resah. Kalau rezeki saya segini aja, jangan. Karena Allah jamin itu semua rezeki. Nah terus yang justru kita harus raih itu apa? Yang justru kita harus ngoyo, istilahnya bukan rezeki. Yang justru harus ngoyo kita itu ibadah, saudara. Saya ulangi lagi tadi. Kata Rasulullah, sungguh rezeki itu mencari pemiliknya, sebagaimana kematian mencari pemiliknya. Rezeki itu nyariin dah, pasti datang. Yang penting kita suruh kerja aja, nanti dia datang rezeki. Jadi nggak ada hubungan antara kerja dengan rezeki, nggak ada. Rezeki itu yang nyariin kita dan nggak bakal meleset. Artinya nggak perlu ngoyo juga dalam mencari rezeki. Nah, tapi yang namanya ibadah, ketaatan kita, ini nggak pernah ketaatan kita itu datang kita nggak pernah. Kalau rezeki nih, taruhlah makan, minum, walaupun kita tak, misal gitu ya, nggak kerja, pasti nanti dia nganterin. Coba deh lihat orang tua yang umurnya udah 65 tahun. Dia ngelamar jadi security, kagak ada yang terima. 65 tahun, ya terus dia ngelamar jadi guru di sekolah SD juga udah teman-teman udah pensiun semua. Kepala sekolahnya malu, grogi. Orang tua ada dia sama kepala sekolahnya. Tapi dia diem di rumah aja, pasti ada yang nganterin. Entah itu RW, nganterin, ambil dari bansos, entah itu Haji Romli yang nganterin, atau anak-anaknya. Itu bukti bahwa rezeki sudah Allah jamin. Tapi sholat, ibadah, puasa nggak bakal ada yang ngerjain kalau nggak dia sendiri. Kita juga demikian. Sholat kita itu nggak mungkin datang dianterin sama orang, bang nih sholat abang gak usah sholat ya. Udah saya sholatin, nggak bisa.
Bang ini puasa bang, saya yang puasain ya bang, tenang-tenang aja, makan aja dan es kelapa ada bulan puasa bulan Ramadan, udah saya puasain, nggak bisa. Jadi yang ngoyo itu apa? Ibadah kita harusnya, karena ibadah kita nggak bakal mendatangi kita sebagaimana rizki mendatangi kita. Ibadah kita nggak bakal dikerjain sama orang lain, tapi kalau rizki itu Allah bisa jamin dan Allah bisa pakai perantara orang lain nganterin rizki kita. Jadi saya nganggur aja Ustaz, nggak usah kerja. Ya salah juga kalau nganggur, karena kerja itu perintah Allah. Kerja tetap perintah Allah. Yang digarisbawahi di sini, jangan menghubungkan antara kerja dengan rizki, jangan. Karena kerja itu kewajiban kita, rizki itu nanti Allah yang ngasih pada kita. Allah yang memberikan. Emang udah ditakar berapa rizkinya, bukan dari kerjanya, bukan. Ini pemahaman umum yang perlu kita teliti lagi, yang perlu kita tinjau lagi, bahwa kerja ya kerja, menjalankan kewajiban, rizki itu adalah karunia Allah. Berikutnya termasuk amalan-amalan hati, ibadah hati, wattihamun nafsi, dan curiga kepada nafsu. Nafsu yang dimaksud di sini hawa nafsu. Hawa nafsu itu saudara, nafsu kalau dari segi umum itu artinya jiwa, tapi kalau mutlak disebutkan nafsu gitu aja, yang sifatnya negatif, ini hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan jiwa yang sifatnya rendah. Pengennya tidur, baik tidur, waktunya sholat kagak sholat, pengennya makan aja makan, waktunya perek Ramadan gak boleh makan, pengennya makan aja. Itu namanya keinginan rendah, sebutannya hawa nafsu. Pengennya kawin aja kawin, pengen kawin mulu gitu, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai prosesi apa-apa, itu haram, zina namanya. Hawa nafsu juga. Nah hawa nafsu itu mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang sifatnya enak-enakan. Enak saat itu doang, enak sesaat, ya setelah itu udah hilang, besoknya pengen lagi, dan begitu hawa nafsu. Hawa nafsu itu sifatnya pengen terus, nggak bakal kenyang, nggak bakal puas, dan nggak bakal hilang. Dahaganya tuh, hausnya nggak bakal hilang. Imam Busiri itu kan bilang, wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Wan nafsu katifli, yang namanya nafsu itu, hawa nafsu kayak bocah kecil. Kalau dibiasain dia netek terus, maka dia akan tumbuh menjadi besar dalam keadaan netek, nggak bakal bisa tersapi. Bocah 7 tahun yang netek masih ada nggak? Kalau kagak disapi netek terus tuh, mentil terus. Mentil kenapa? Karena nggak disapi. Ya itu hawa nafsu kayak begitu perumpamannya, kayak bocah. Kalau dia nggak disapi, kalau dia nggak kita putus keinginannya, pengen terus tuh. Hawa nafsu juga gitu. Hawa nafsu yang sifatnya keinginan-keinginan rendah seperti makan, minum, kawin, hardolin gitu. Dahar modal ulin itu aja pokoknya, itu namanya nafsu. Hawa nafsu atau keinginan rendah. Biasanya hadirin, bisikan nafsu itu 3 nih, bisikan nafsu ini. Ya kasih tahu ya. Nafsu itu biasanya bisikan pertama dia begini, bang puas-puasin dulu aja sekarang, ntar ya kalau udah waktunya baru udah ibadah. Daripada abang ibadah sekarang nanti kepikiran terus, udah puasin aja, nanti kalau udah capek baru abang sholat, kalau udah capek baru ngaji. Ntar ngaji mah bisa hajatan aja misalnya. Ngajian ntar aja. Tuh bisikan hawa nafsu pertama tuh begitu, ntar aja bang, puas-puasin aja. Maksudnya apa? Supaya abang nanti lagi ibadah, abang lagi ngaji, udah nggak penasaran sama keinginan abang. Jadi abang udah pernah bandel aja dulu dah. Nanti kalau udah waktunya ngaji, jadi abang udah tahu rasanya bandel gimana. Itu hawa nafsu yang pertama tuh. Bisikan hawa nafsu yang pertama kayak begitu. Jadi orang pengen ngaji atau pengen sholat sama dia, ntar aja bang, biar puas dulu. Nanti kalau kira-kira udah puas, udah capek, udah nggak penasaran, baru dah abang mulai ngaji, baru abang mulai sholat. Itu bisikan hawa nafsu yang pertama. Kadang-kadang hawa nafsu nggak begitu.
Udah ibadah dilawan, lo kata dia nih, lo godain gua aja. Dia ngomong sama diri dia sendiri, godain gua aja. Gua mau ngaji sekarang mau ya. Pokoknya gue pengen ngaji sekarang, gue pengen sholat mulai sekarang. Udah gue berhenti dah pokoknya, udah nggak mau gak yang kayak dulu lagi, masjid lagi. Udah sholat dia, sholat qobliyah ba'diyah, puasanya mulai Senin Kamis. Dia ngomong lagi, bang, pelan-pelan apa? Jangan rajin-rajin amat bang, jangan kuat-kuat, jangan kenceng-kenceng sama diri abang sendiri. Daripada abang kenceng-kenceng besokannya udahan, mendingan dikit-dikit aja, sholat dikit-dikit, puasa dikit-dikit, yang penting istiqomah bang. Dia istiqomah, nafsu ngomong istiqomah tuh. Udah bang, jangan sedekah, jangan banyak-banyak, dikit, yang penting terus bang, dikit aja. Orang pengen sedekah 200.000, kata hawa nafsu 2.000 aja bang, yang penting terus-terusan. Itu hawa nafsu tuh. Jadi dia nggak nyuruh orang ninggalin ibadah, tapi nyuruh orang supaya ngatur pelan-pelan bang, jangan kebangetan keras sama diri abang sendiri, nanti dia malah nggak mau ibadah lagi. Pelan-pelan aja. Itu bisikan hawa nafsu kayak gitu. Yang ketiga, kadang-kadang hawa nafsu bilang gini, udah dilawan sama dia. Yang kedua udah dilawan, akhirnya dia terus sholat terus, ngaji terus, puasa terus, Senin Kamis, Ramadan juga nggak putus, tahajud terus. Ngomong lagi hawa nafsu, cakep bang, lanjutin terus, cuma abang yang bisa kayak begini. Orang-orang mah nggak ada yang bisa kayak abang. Punya abang paling mulia ya, nafsu lagi. Ujub jadinya sombong, jadinya nafsu lagi. Ya nanti rapi sholat udah telak pinggang aja dia. Gua doang ini sih yang sholat. Nafsu tuh. Jadi nafsu, bisikan-bisikannya itu harus kita curigai. Ittihamun nafs, curiga kepada hawa nafsu. Itu dari segala macam bisikan, dari segala macam bujukan-bujukan dia yang modelnya kira-kira 3 tadi, itu kita harus waspada. Jangan sekali-kali kita nurut sama hawa nafsu. Wa adamur ridho anha wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.